Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 1A ya. Nah, kalau 1A katanya pada persamaan FT, cos T, T sin T. Gimana cara gambarnya? Nah, sebelum kita lanjut, ya kalau gambar ini versinya kan 3 dimensi kan. Nah, mungkin kalau untuk gambarnya lebih gampang, kita ubah dulu jadi versi 2 dimensi ya. Kalau versi 2 dimensi, misalnya saya ubah jadi cos T sama sin T dulu aja ya. Si T-nya di sini kita skip dulu aja ya, biar gampang ya. Nanti gambarnya gimana nih? Nah, sekarang saya udah masukin di website untuk simulator gambar. Nah, persamaannya cos T, sin T ya. Nah, gimana nih gambarnya? Jadi asalnya kita mulainya sama ya. Asalnya T-nya itu mulai dari 0, terus nanti perlahan-perlahan berubah kan, nambah terus. Nah, gambarnya jadi gini ya. Nah, jadi seiring dengan T-nya nambah terus, si grafiknya jadi bakal berbentuk seperti lingkaran. Jadi bentuknya seperti ini. Si circle-nya itu bakal muter terus. Seharusnya nggak akan beres-beres ya. Ya, intinya ini bakal jadi lingkaran. Nah, sekarang kalau ini untuk versi 3 dimensinya ya. Versi 3 dimensinya itu seperti ini. Jadi sama seperti yang barusan, ini kalau dilihat dari satu sisi, ini bakal berubah jadi lingkaran ya, betul nggak? Lingkaran ya, untuk lingkaran juga boleh lah. Lingkaran tapi muter terus kan? Nah, muter terus. Nah, hanya aja ini sekalian muter tapi si Y-nya itu sambil maju ya. Nah, gitu. Jadi bentuknya bakal seperti ini. Jadi nanti kalau untuk persamaan yang ini, kalau untuk versi 2 dimensinya kan ini berubah jadi lingkaran ya, betul kan? Nah, hanya saja kalau untuk versi 3 dimensinya bakal berubah jadi uh, bakal jadi lingkaran tapi maju terus ya. Oke. Bentar. Nah, kalau yang lihat dari sini, ini aksisnya emang agak aneh ya. Jadi di sini 1-1 ada di sini. Jadi sebenarnya nolnya ada di sini nih. Nolnya ada di tengah-tengah. Nolnya ada di tengah-tengah sini. Ini nolnya ya. Sama si Z-nya mana nih? Z-nya nggak kelihatan ya. Ya, Z-nya juga sebenarnya ada nolnya di sini ya. Di sini. Nah, jadi kalau kita ilustrasiin, jadinya ini bakal jadi sama seperti yang barusan ya. Ya, bakal jadi gitulah ya. Nah, intinya bakal jadi bentuknya seperti ini. Nah, tapi aku mau ngajarin konsepnya dulu. Kenapa bentuknya seperti ini, 2 dimensinya gini, versi 3 dimensinya seperti ini. Hanya saja nanti kalau beda soal, nanti jadi gimana? Nah, kalau ini aku mau kasih catatan dulu ya. Ini kan cos T, T sama sin T ya. Ini ya. Kalau untuk cos T sama T sin T, kalau kalian observasi di sini, si cos sama sinnya itu ada di X sama di Z ya. Betul nggak? Nah, ini ada di X sama di Z. Dan si lingkarannya itu muternya itu di si sisi X sama Z ya. Si sisi XZ kan. Nah, jadi kalau kita ilustrasiin pakai software gimana? Nah, kalau pakai software ini si gambarnya itu lingkaran di sisi XZ ya. Nah, XZ sesuai sama di sininya XZ. Kalau misalnya persamaannya diubah sedikit, nah kalau di UTS mungkin nanti agak berubah dikit ya. Saya buat dulu nih. Nah, kalau misalnya nanti persamaannya seperti ini gimana? T-nya itu berubah jadi ada di sini.
Nah, kalau di sini kita lihat cos sama sin ada di mana? Di sini ada di X sama Y kan? Nah, otomatis nanti kalau di grafiknya si lingkarannya itu muternya itu ada di bidang XY. XY ada di mana? X. Oke, nah jadi ini ada di bidang XY kan? Jadi harusnya ada di sini si lingkarannya. Nah, nanti ya mungkin gambarnya bakal muter seperti ini ya. Nah, kita cek dulu di gambarnya gimana. Oke, nah jadinya kalau kita ubah si persamaannya nanti bakal jadi seperti ini ya. Hampir mirip ya sama yang saya. Ya, walaupun yang gambar saya agak terlalu ekstrim sih. Tapi intinya nanti bakal jadi seperti inilah ya. Ini sama sih kalau dilihat dari atas, dilihat dari bidang X kan jadi lingkaran kan. Tapi intinya nanti lingkarannya naik terus atau turun terus. Intinya seperti itu. Terus kalau misalnya saya ubah aja misalnya di sini jadi ft misalnya t-nya di sini ya. Cos t sin t. Nah, ini kalau di sini kan si cos sama t-nya di bidang y sama z ya. Nah, kalau gitu artinya si lingkarannya itu ada di bidang YZ. YZ di mana ini X, ini Y, ini Z, YZ jadi ada di sini ya. YZ. Jadi ya kurang lebih sih harusnya nanti gambarnya jadi gini ya. Lingkarannya gini kan, muternya di sini. Jadi barangkali seperti ini ya. Oke, kita cek dulu ya. Oke, jadi betul ya. Nah, jadi gambarnya bakal jadi seperti ini kalau lingkarannya itu ada di bidang si YZ jadi lingkaran ya si ininya, dan nanti intinya bakal jadi sinusoid seperti ini. Oke, gitu ya, ngerti ya.